minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, 5 hal dari kehidupan yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain, karena ini bisa merugikan diri kita sendiri. 5 hal tersebut apa saja kita bahas di video ini, dan pastikan sahabat-sahabat semua menonton sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya sahabat-sahabatku semua yang menonton video ini luangkan waktu sejenak, ringankan tangan untuk menekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, saya mohon tekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Semoga ini menjadi amal ibadah buat sahabat-sahabat semua. Saya doakan sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, kita sebagai makhluk sosial terkadang sering menceritakan berbagai kehidupan pada orang lain, baik itu kepada keluarga ataupun teman. Namun alangkah baiknya jika semua hal dalam kehidupan kita tidak diceritakan kepada orang lain. Kita harus memberikan batasan terhadap hal apa saja yang boleh atau tidak boleh diceritakan kepada orang lain, agar tidak merugikan diri kita sendiri. Sebab apa yang kita ceritakan itu belum tentu berdampak positif terhadap orang lain. Mungkin bisa saja hal tersebut akan berdampak negatif dan bisa menimbulkan sebuah masalah baru di kemudian hari. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, berikut 5 hal seputar kehidupan yang sebaiknya tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Yang pertama adalah ibadah dan kebaikan yang pernah dilakukan. Beribadah merupakan kewajiban bagi kita semua yang harus dilakukan. Hal inilah yang harus kita sadari, bahwa sedikit sekali orang-orang yang membicarakan kebaikannya sendiri kepada orang lain. Semua tergantung niat kita juga. Jika niatnya baik untuk memberikan contoh kepada orang lain, tentu saja hal itu bagus. Tetapi apabila niatnya kurang baik, ditakutkan kalau ibadah kita tidak mendapatkan pahala karena mengandung unsur pamer. Jadi ibadah ataupun amal baik cukuplah hanya kita dan Sang Pencipta saja yang tahu. Kemudian yang kedua adalah rencana ke depan yang ingin diwujudkan. Alangkah baiknya jika kita simpan dengan rapat rencana yang akan diwujudkan dari sepengetahuan orang lain. Alasannya adalah supaya kita tetap fokus dalam mencapai rencana yang ingin kita raih tersebut. Jika hal ini diketahui orang lain, akan selalu ada yang meragukan kita dengan mimpi yang terlalu tinggi. Bisa saja itu membuat kita menjadi pesimis dan takut untuk mewujudkan rencana tersebut. Jika memang harus ada yang mengetahui rencana kita, usahakan bahwa orang tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan kita, seperti orang tua ataupun pasangan. Mintalah doa agar rencana yang ingin diwujudkan bisa tercapai. Yang ketiga adalah
hubungan dengan pasangan atau hubungan dengan kekasih. Sekarang ini banyak sekali pasangan yang membagikan atau menceritakan kisah asmara mereka melalui akun media sosial miliknya. Cobalah kita membuat batasan-batasan tersebut bersama sang pasangan. Hal apa saja yang boleh disampaikan ke publik dan apa saja yang menjadi privasi. Jika kita tidak membuat batasan, tentu suatu saat akan menimbulkan masalah bagi kita dan sang kekasih atau pasangan kita. Contohnya saja ketika kita dan pasangan sedang mempunyai masalah ataupun adegan romantis yang berlebihan, hal itu tidak perlu membagikannya ke media sosial. Kemudian yang keempat adalah masalah dengan keluarga. Membicarakan masalah keluarga kepada orang lain juga bukan suatu yang melulu harus diceritakan kepada orang lain, karena tidak akan ada manfaatnya. Justru hal ini hanya akan membuat pandangan orang lain terhadap keluarga kita menjadi buruk. Jika kita membicarakan masalah keluarga kepada orang lain tanpa disadari, anggota keluarga yang lain akan merasa dirugikan. Kalaupun ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik dengan cara kekeluargaan. Intinya adalah masalah di sebuah keluarga hanya kita dan anggota keluarga saja yang boleh tahu. Kemudian yang kelima adalah gaji dan pendapatan. Setiap orang pasti merasa bangga dengan penghasilan dari kerja kerasnya. Tentu saja itu merupakan hal yang wajar. Namun usahakan jangan sampai kita menceritakan nominal pendapatan yang didapatkan kepada orang lain, sebab kebiasaan ini bisa menimbulkan rasa iri kepada orang lain ataupun membuat kita menjadi haus akan pujian. Itulah 5 hal mengenai kehidupan yang sebaiknya tidak diceritakan kepada orang lain, karena bisa merugikan diri kita sendiri. Bercerita memang sepenuhnya hak dan dibutuhkan oleh setiap orang, tetapi bijak dalam menceritakan kehidupan juga adalah hal yang perlu diterapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.